Dah. Spidol ada? Spidol? Pertemuan terakhir itu membahas tentang fi'il mudhari yang dibaca jazm ya oleh amil jawazim ya. Nanti yang menjazmkan itu ada pada satu fiil dan ada pada dua fiil. Kemarin kita sudah membahas tentang amil jawazim yang menjazmkan kepada satu fiil. Amilnya apa saja? Lam. Terus artinya apa? Lam. Tidak. Kemudian alam. Ya. Alam. Terus artinya apa? Tidakkah. Lama. Belum. Ya. Terus alama artinya ya, belumkah gitu. Terus yang kelima lam amar, diingetin. Kemudian amar itu ada dua format, ada amar dari atas ke bawah dan ada amar dari bawahan ke atasan ya. Bentuknya permohonan lah atau doa bisa. Kemudian yang terakhir amil laknahi ya. Laknahi sama, laknahi juga formatnya ada dari atasan ke bawahan. Larangannya itu ada larangan dari bawahan ke atasan, disebut laknahi. Contohnya yang dari bawahan ke atasan, Rabbana la tu'akhid. Nah, lafaz la tu'akhidna dibaca jazm oleh la, oleh huruf la nahi. La tahmil, tahmil fi'il mudhari dibaca jazm oleh la nahi. Itu maknanya adalah dari bawahan ke atasan, permohonan. Barangkali sampai situ ya. Materinya sampai situ. Ya. Semuanya itu adalah menjazmkan kepada satu fiil. Nanti kalau ada fiil mudhari yang lain lagi, maka harus menghadirkan amil tersebut. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Yalid fi'il mudhari, yulad fi'il mudhari. Tetapi tidak cukup dengan amil lam saja. Lam yalid wa yulad. Enggak bisa. Harus dihadirkan amil lagi. Dapat dipahami tidak? Oke. Sekarang tinggal bagian menjelaskan tentang amil yang menjazmkan kepada dua fiil. Sekarang bagian penjelasan aja. Ya. Amil yang menjazmkan kepada dua fiil. Amil yang berbeda. Nanti para ulama itu, perhatikan, para ulama itu mengkelompokkan, mengkategorikan, ya, dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama kategorinya dibilang katanya huruf, ya. Yang kedua mengkelompok kategori kalimat isim. Yang ketiga huruf lagi, kuatnya huruf
bahwa amil tersebut kuatnya huruf. Kemudian yang ke ini menguatkan kalimat isim. Ya, itu amilnya ini masih membahas tentang amil. Ada kaum ulama yang menyatakan satu huruf, ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf, ada yang mengatakan isim. Sekarang kita mengkategorikan kalimat huruf. Ya, contohnya lafaz in. Kelihatan nggak tulisannya? Katanya in. Ini menjajemkan amil ini, menjajemkan kepada fi'il mudhari. Contohnya dari kalimat zakaro. Zakaro apa? Zakaro mengingat, ya. Mengingatkan. In masukkan fi'il mudhari tuzakir. Lah ini jazm. Ro-nya ini dibaca jazm. Tuzakir. Fi'il mudhari dibaca jazm oleh ini. Ini namanya fi'il syarat. Fi'il syarat. Setiap syarat pasti ada jazm. Ini namanya adat syarat. Yang adat itu alat kayak ilah, kayak isisnya. Tapi ini mah adat syarat namanya. Adat syarat. Ya. Setiap ada adat syarat otomatis ada fi'il syarat. Ini fi'il syarat. Namanya fi'il syarat. Tuzakir. Jikalau kamu mengingat, seandainya kamu mengingat, menghafalkan, ya, menghafalkan. Kira-kira saya ngomong begitu paham tidak kamu? Nah, saya ngomong intu zakir. Jikalau kamu mengingat, sudah sebut aja ngomongnya, nggak banyak-banyak. Paham nggak? Enggak. Maka kalau tidak paham, otomatis selanjutnya membutuhkan jawab. Selanjutnya membutuhkan jawab. Nah tuh, gini ngomongnya nang saparo, gitu. Baru kalimat saja itu, ya belum kalam namanya, belum kalam. Tapi lamun kalam habis ke hati. Jadi ketika saya ngomong, kamu tidak akan bertanya lagi. Itu namanya kalam. Maka setiap syarat mesti ada jawabnya. Ya, tuzakir tanja. Dibaca sukun. Ini oleh amil. Ya. Tetapi ini kedudukannya menjadi jawab apa? Jawab syarat. Nah, gitu. Baru kamu pasti akan paham. Neng, kamu jikalau menghafal, maka kamu akan sukses. Kamu bertanya enggak? Tidak akan bertanya lagi, udah paham. Karena jelas apa yang saya sampaikan. Kalau kamu belajar, maka kamu akan sukses. Gitu. Ya. Jadi kumplit. Ada adat syarat, ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Begitu. Ini sekaligus menjajemkan kepada dua fi'il. Pertama fi'il tuzakir, yang kedua fi'il tanja. Paham enggak? Bedakan dengan yang kemarin, cuma satu fi'il. Lam yalid walam yulad. Mengulangi amil lagi. Buat yalid ada amil lam, buat yulad juga jazmnya itu ada lam. Lam yalid walam yulad. Enggak bisa ya lam yalid wa yulad. Yuladnya dijajemkan oleh amil yang pertama. Enggak bisa, tetapi harus menghadirkan amil lagi. Karena sudah beda dengan ini. Intu zakir tanja. Jikalau kamu belajar, maka
kamu sukses, berhasil. Itu. Tanja fil mudhari tudzakir fil mudhari. Tanja tudzakir dijazm fil mudhari yang dijazmkan oleh in. Tanja juga dijazmkan oleh in. Berarti amil menjazmkan kepada dua fiil. Satu, lafal in. Yang kedua, dia cepat. Yang kedua, man. Ya. Artinya siapapun, siapapun, siapapun. Contoh, may yukrim, yukrim. Ini namanya adat syarat. Ini namanya fi'il syarat. Ya. Man utawi sapane wong lamun. Nah. Iku yukrim muliakan sapa si man. Geus saged ngomongna paham tidak? Kata saya barang siapa yang memuliakan. Geus saged ngomongna. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham enggak? Enggak. Otomatis setiap fi'il syarat pasti butuh jawab syarat. Nah itu jadi ngomongnya sapotong mayukrim jarahu singsa anu ngamuliakeun tatanggana geus sakitu. Aya fi'il, aya fa'il, udah. Mangga. Aya fi'il, aya fa'il. Paham enggak? Barang siapa yang memuliakan tetangganya. Guys, segitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham nggak? Enggak. Otomatis membutuhkan jawab. Nah itu jawabnya yuhmad. Yuhmad. Hadulah yuhmadu. Kenapa? Ini adalah jawab syarat setelah ada fi'il syarat. Lafaz yukrim fil mudhari dijazmkan oleh man, ya. Kemudian yuhmad juga fil mudhari dijazmkan oleh man. Berarti man ini menjazmkan kepada dua fiil, ya. Yang pertama kepada fiil syarat, yang kedua kepada jazm. Kalau sudah paham nggak? Itu sekarang yang ketiga, ma. Ketiga ma, apa ma? Ma itu apapun, apapun artinya. Contohnya, ma taqra'u, ma taqra', ma taqra' disukunkan, ya disukunkan, diirobi dengan irob sukun. Kenapa disukunkan oleh amil ma? Disukunkan oleh amil ma. Ma ikoko takro moco siro gitu. Paham tidak? Tidak. Pasti butuh jawabannya. Jawabannya adalah tas tafid. Maka engkau berfaedah, engkau mendapatkan faedah minhu dari ma. Apapun yang kamu baca, tentu kamu akan mendapatkan faedah dari ma, dari apa yang kamu baca. Begitu. Paham kan? Jelas paham. Karena apa? Karena sudah ada fi'il syarat dan ada jawab syarat. Ya. Lafaz ini dibaca jazm. Takro huruf hamzah ayatnya. Kemudian tasfif dal dibaca sukun, dibaca jazm oleh amil ma. Itu berarti amil ini menjazmkan kepada dua fi'il. Lanjut kepada yang berapa nih? Ke satu, kedua, ketiga, kemudian ke empat, ke satu,
kedua, ketiga ma. Ketiga ma. Sekarang yang keempat. Oh, keliru nih. Ini yang huruf ya. Yang huruf ini satu. Yang huruf satu. Yang ini yang dari awal sini. Tadi mana? Satu, ini satu. Satu, maaf. Satu. Yang ini dua. Ini kategorinya kalimat isim. Kalimat isim. Satu, dua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kalimat ayun. Ayun. Ya. Ayun itu artinya sama, apapun. 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 Ayu kitabin. Ayu kitabin. Apapun kitabnya, kitabin. Ini jumlah idofah. Ayu kitabin. Takro. Takro maca sira. Maca sira. Ya. Tastafid minhu. Tastafid. Tastafid. Tastafid minhu. Ya. Ayu kitabin. Kitab apa saja, apapun kitabnya. Takrau yang kau baca, tastafid bahkan kau akan mendapatkan faedah minhu dari kitab ini. Gitu. Ini fiil. Ini fiil. Cuman ini kelompoknya kalimat isim. Satu man, dua ma, tiga ayun. Sekarang yang keempat, mata. Mata. Mata, keempat mata. Apa arti mata? Mata kapan? Kapanpun. Mata kapanpun. Ya. Contohnya apa? Mata tal tafid. Tal tafid. Tal tafid. Tal tafid. Mata tal tafid. Ila wajibika. Ila wajibika. Wajibika. Loh kenapa bi? Tidak ba? Karena kemasukan huruf j. Wajibika. Ya. Lah ini kenapa dibaca sukun? Pik. Il tapaya tapi il tap ya tapi itu. Tal tapi. Lah karena oleh mata, dijajemkan oleh mata. Fi'il mudhari. Mata tal tapi ila wajibika. Kapan kamu memperoleh atau menyelesaikan kepada kewajibanmu? Kapan kamu menyelesaikan kepada kewajibanmu? Tanah, jawabannya ini. Tanah, maka kamu memperoleh. Tanah, maka kamu memperoleh ridho. Ridho Rabbika. Rabbika. Idofah kepada domir. Ya. Ini fi'il mudhari dari nala yanalu. Nala yanalu, tanalu. Kemudian ini dijajemkan oleh amil. Mata. Mata taltafid wa ila wajibika tanal. Maka kamu akan memperoleh ridho Rabbika. Ridho Tuhanmu. Paham gak? Kemudian selanjutnya nomor 5. Ayyana. 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 Ini amil. Amil. Apa artinya? Dimanapun. Dimanapun. Ya, dimanapun. Contohnya apa? Ayyana, ayyana. Dimanapun. Talqani, engkau wahai laki-laki. Talqani,
engkau laki-laki menjumpaiku. Talqani, engkau laki-laki. Berarti dihadirkan gak ini? Iyanya. Halo. Tidak dihadirkan. Ya. Talqani. Talqani. Ya, talqani. Dimanapun kamu menjumpaiku, ukrim ka, ukrim ka, maka aku akan memuliakanmu. Ini jawab. Ini syarat. Ini fi'il syarat. Fi'il syarat. Ini fi'il jawab. Fi'il jawab. Ya. Ini fi'il mudhari', kemudian dijajemkan. Ini asalnya ada ini mah nun wiqayah. Asalnya ada huruf ini alif gitu. Cuman dibuang ininya, akhirnya diganti dimasukkan nun wiqayah gitu. Ya. Sebagai tanda jazmnya. Ayyana talqani. Nah, sebelumnya di sini ada kalimat yang dibuang. Ya, karena asalnya Pak, asalnya ini itu adalah fi'il madinah laqiya. Laqiya, bertemu. Kemudian fi'il mudhari'na yalqa. 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 Laqiya yalqa. Nah, setelah fi'il mudhari' kemudian dimasukkan ayyana. Menjazmkan kepada fi'il mudhari', ini yang dibuang. Tetapi digantikan, kemudian dilanjutkan dengan nun wiqayah, nun yang menunjukkan nun mutakallim. Ya, wiqayah. Talqani. Nah ini. Nah, udah jazm ini berarti. Ya, talqani. Kemudian ukrimka. Dari akrama yukrimu. Ininya jazm. Ini namanya kedudukannya di sini adalah jawab syarat. Kalau di sini adalah fi'il syarat. Setiap fi'il syarat pasti ada jawab syaratnya. Gitu. Kemudian jadi di sini terjadi pembuangan huruf elak ya dalam kalimat yalqa. Nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Aina atau kayak ainama nahnu julusun, ada hadisnya. Ainama artinya apa? Dimanapun. Contohnya apa? Contohnya ainama tawajjah engkau menghadap. Tawajjah ini fi'il mudhari' dari wajah yaujiu. Tawajjah ya, tawajjah. Kemudian memerlukan jawab. Talqa. Fi'il mudhari' berharokat apa ini? Talqa. Berharokat apa? Ujung akhir fi'il mudhari'nya. Sukun mana? Dibuang sukunnya. Biar karena apa? Karena asal ini lafiyah. Ya. Nama ketika dihilangkan ini jadi laqo. Laqo. Gitu. Ya. Itu
Jadi di sini terdapat huruf erat berupa ya gitu. Cuman dibuang. Kenapa? Karena dijajemkan oleh aina atau ainama. Talko, engkau menjumpai. Sidika, sidikon, sodikon, konco, batur. Ya, jadi asalnya ini adalah talqiyah. Nah, talqo. Ininya dibuang. Gitu. Jadi jajem ini. Ini jajem, ini jajem. Ini fi'il syarat, ini jawab syarat. Itu. Lanjut. Nomor 7. Masih banyak. Nomor 7. Hai suma. Lapad hai suma. Hai suma. Hai suma. Artinya apa? Dimanapun. Dimanapun. Sama. Dimanapun. Ya. Hai suma tastaqim. Hai suma tastaqim. Hai suma. Hai suma. Tastaqim. Tastaqim. Taqim. Dimanapun kamu istiqomah. Ya. Yuqaddir jawabannya ini. Yuqaddir lakallah yuqaddir memberikan kemampuan kepadamu siapa? Allah, Gusti Allah. Najahan ing kesuksesan. Ya. Ini yang menjadi pembicaraan adalah lafaz yuqaddir. Fi'il mudhari dibaca jajam, yuqaddir. Rohnya yang dibaca jajam, dibaca sukun. Ya. Kemudian ini fi'il syaratnya tastaqim, mimnya dibaca sukun. Ya. Karena dijajamkan oleh lafaz hai suma. Hai suma tastaqim yuqaddir lakallah najahan. Begitu. Yuqaddir lakallahu najahan. Kemudian yang selanjutnya keberapa? Ke-8. Lafaz kaifama. Kaifama. Artinya apa? Bagaimanapun. Kaifama, bagaimanapun. Contohnya apa? Contohnya ini. Contohnya kaifama, bagaimanapun. Kaifama. Ahbabtani, ahbab. Apa artinya? Ahbab tani. Jadi dulu. Hai kaifama. Contoh. Kaifama takun. Nah, takun. Asal akar kata apa ini takun? Fi'il madhi apa? Kana yakunu. Ada wawunya nih. Ada wawunya asalnya. Fi'il mudhari'nya takunu. Ya enggak? Kana yakunu takunu. Lah sekarang dijajemkan fi'il mudhari'nya. Dijajemkan kaifama oleh amil kaifama yang menjajemkan kepada fi'il kaifama. Akhirnya jajam nunnya takun. Terdapat 2 sukun. Pertama sukun wawu, yang kedua sukun nun. Namanya iltiqau sakinaini.
bertemu pertemuan dua sukun, ya, maka dibuang o-nya. Ya, karena sama ini digombali takun. Nah ini, kaifa ma takun, niatuka, bagaimanapun niatmu, tergantung niatuka. Nah jadi fa'il isim yang dibaca rofa, taku niyatuka, lapad niyatu dibaca rofa, jadi fa'il lapad takun. Jawabannya apa? Bagaimanapun adanya niatmu. Nggak paham kan? Akhirnya dihadirkan jawabannya. Yakun, maka akan ada sawabullah, ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Laka untukmu. Apa? Ada sebuah lagu begini. Ingat enggak? Man ana, ada enggak? Hah? Ada enggak? Coba lanjutin. Coba lihat. Ketemu contohnya, ya, itu diantaranya. Contoh yang lain, misalkan, kaifama ahbabtani, ahbabtuka, enggak. Tapi memakai lapad ini tidak, karena apa? Karena ini masuknya kepada fi'il madhi, bukan masuk kepada fi'il mudhari, ya enggak. Kalau masuk pada fi'il mudhari, baru fi'il mudharinya dijazmkan. Sehubungan ini masuk pada fi'il madhi, maka tidak ada tanda jazmnya. Cuman kaifama itu punya bagaimanapun, ya. Jadi apa artinya? Kaifama ahbabtani ahbabtuka. Ini ungkapan kamu, ya. Bagaimanapun aku mencintaiku, aku pun mencintaimu. Kaifama ahbabtani ahbabtuka. Bagaimanapun kamu mencintaiku, maka aku pun mencintaimu. Begitu. Cuma pakai fi'il madhi. Ya, ini sama juga tadi lagu apa? Kaifama hubbukum, kaifama hubbakum. Terus coba ini. Saya takut tapi ulangi mana udah enggak? Mana bahasanya begini, manana, siapalah saya gitu. Jadi merendah itu.
laulakum, kalau bukan karena kamu itu tidak ada apa-apanya saya ini. Manana ya begitu ya, biasa ya yang lagi jatuh cinta begitu lah. Yang penting perlu tambah kayak mama ahbab tani ahbab juga begitu aja. Jika lo mencintaiku maka aku mencintaimu juga. Ini bahasanya bagaimanapun. Lanjut. Ini yang kalimat isim. Perhatikan, yang isim itu 1 man, 2 man, 3 4 5 6 7 8 kaifama dengan terakhir yang 9 itu anna. Ada anna, ambil anna. Anna itu artinya dimanapun. Ya, dimanapun. Anna yang zil Anna yang zil. Disebutkan yang zil dimanapun turun. Ya. Zu ilmin, orang yang memiliki ilmu. Dimanapun orang yang punya ilmu turun, ya, yukrom, maka bakal dimuliakan. Siapa? Ilmin, orang yang punya ilmu. Ini contohnya yukrom dan yanzil. Dijajurkan oleh lafaz anna. Fi'il mudhari yang dijajurkan oleh lafaz anna yaitu lafaz yanzil dan yukrom. Yanzil sebagai fi'il syarat, kemudian yukrom adalah jawab syarat. Karena apa? Karena kalau tanpa ada jawab maka syarat tidak dapat dipahami bahasanya. Ya, itu dimanapun orang yang berilmu turun maka tentu akan dapat penghormatan. Itu di 9 yang kategori kalimat isim. Lanjut. Dah, dikit ya. Udah? Sekarang bagian yang ketiga, mengkategorikan banyaknya mayoritas ulama menyatakan huruf ya ke-1, ke-2, ke-3. Satu huruf, yang kedua isim, yang ketiga huruf lagi kembali. Lafaz apa itu? Yaitu lafaz idma. Apa artinya idma? Kapanpun. Idma takul. Kapanpun kamu makan, maka aku pun makan. Aku. Ya. Itu idma takul. Kapanpun kamu makan, maka saya pun akan makan. Contohnya, tinggal dikembangkan aja. Banyak contohnya. Itu hanya satu huruf idma. Kemudian terakhir yaitu mengkategorikan sebagai banyaknya ulama adalah kalimat isim. Ambil apa itu? Ambil mahma. Lafaz mahma. Ya. Mahma itu apa artinya? Sama. Ya. Kapanpun. Mahma tajlis. Najlis. Ya. Mahma tajlis ajlis. Kapanpun kamu duduk, maka kami pun akan duduk. Ini fi'il mudhari. Semuanya dibaca jazm kepada fi'il syarat dan jawab syarat. Ini kategorinya adalah kalimat isim. Kalau idma kategorinya kata huruf. Kalau yang ini
man, ma, ayun, mata, ayana, aena, kaisuma, kaipama, kemudian anna. Itu adalah kategori kalimat isim. Ya. Kemudian terakhir yang kategori kalimat huruf adalah banyak nama huruf in tuzakir tamjam. Barangkali itu untuk menghabisi materi yang menjajemkan kepada fiil mudhari yang dua fiil. Ya. Kamu harus punya catatan karena penting. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan tidak ada yang nanya. Memang selamanya tidak ada yang pernah nanya. Emang gue pikirin. Oke. Alah. Gitu bae geus enak nerangkeun malah ngaji mah. Nu penting paham ngerti itu. Insya Allah berdasarkan referensi kitab Amriti kita ngaji. Berikut kita pembahasannya akan datang membahas tentang isim yang dibaca rofa. Ada berapa isim yang dibaca rofa? Poho deui. Baheula teh bisa ayeuna poho. Sudah biasa itu. Geus kajeun. Kayak di papaya deui satu persatu. Nanti. Sekian dan terima kasih. Mari kita akhiri kajian hari ini dengan saya masih ingat nggak lagu yang dibaca Nasom? Tuh 2 3. Manana, 2 3. Sekian dan terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah.